Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Novian Yamri Salva dengan NIM akhir 40. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PBS atau profil belajar siswa dari materi yang saya dapatkan pada perkuliahan semester 6 ini di mata kuliah pendidikan inklusi. Jadi PBS atau profil belajar siswa ini sangat penting bagi calon pendidik karena berkaitan langsung dengan bagaimana guru memahami karakteristik peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Di mana profil belajar siswa merupakan gambaran mengenai karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Setiap siswa memiliki kemampuan, minat, pengalaman, dan juga cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu memahami profil belajar siswa sebelum merancang pembelajaran, di mana dengan memahami PBS atau profil belajar siswa ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik. Dalam kajian pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, pemahaman karakteristik peserta didik merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru profesional. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi guru juga harus mengenali kebutuhan dan juga potensi setiap peserta didik agar pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Secara umum, PBS mencakup beberapa komponen, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan juga gaya belajar. Komponen pertama adalah kesiapan belajar, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita bahasakan sebagai learning readiness, di mana kesiapan belajar menunjukkan sejauh mana siswa memiliki pengetahuan dan kemampuan awal sebelum mempelajari materi baru. Dalam satu kelas, tingkat kesiapan siswa tentu berbeda-beda. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada juga siswa yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Sebagai contoh, pada pembelajaran matematika tentang persamaan linear, terdapat siswa yang sudah memahami konsep aljabar sejak kelas sebelumnya, sehingga dapat menyelesaikan soal dengan cepat. Tetapi, ada juga siswa yang masih kesulitan melakukan operasi dasar aljabar, di mana dalam kondisi seperti ini, guru perlu memberikan pembelajaran yang lebih atau yang lebih berbeda sesuai dengan kesiapan masing-masing siswa. Siswa yang sudah menguasai materi dapat diberikan tugas pengayaan, sedangkan siswa yang masih mengalami kesulitan dapat memperoleh pendampingan atau latihan tambahan di dalam kelas. Komponen kedua adalah minat belajar. Minat belajar berkaitan dengan ketertarikan siswa terhadap suatu bidang atau aktivitas tertentu. Siswa yang belajar sesuai minatnya cenderung lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Sebagai contoh, seorang siswa yang memiliki minat pada teknologi dan komputer akan lebih antusias ketika guru menggunakan media pembelajaran digital atau proyek berbasis teknologi. Sebaliknya, siswa yang menyukai seni ataupun olahraga ataupun bidang non-akademik dapat menunjukkan performa lebih baik ketika pembelajaran dikaitkan dengan desain gambar atau aktivitas-aktivitas yang melibatkan fisik. Lalu komponen yang ketiga, yaitu gaya belajar. Secara umum, gaya belajar dibedakan menjadi 3, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Siswa yang memiliki visual lebih mudah memahami informasi melalui gambar, video, atau diagram. Lalu, siswa auditori lebih mudah belajar melalui penjelasan lisan dan juga diskusi. Dan sedangkan siswa kinestetik lebih mudah memahami materi melalui praktik langsung atau aktivitas fisik. Dari demikian penjelasan yang saya jelaskan, para ahli pendidikan menekankan bahwa setiap siswa dapat memiliki kombinasi dari berbagai gaya belajarnya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang beragam agar seluruh siswa dapat belajar secara optimal. Penerapan profil belajar siswa dapat kita lihat dalam praktik pembelajaran di sekolah. Misalnya pada sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, yang masih diterapkan hingga saat ini. Guru biasanya melakukan asesmen diagnostik pada awal semester untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Hasil asesmen tersebut digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Sebagai contoh, di sebuah SMP negeri yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bahasa Indonesia mengawali pembelajaran dengan menyebarkan angket minat dan gaya belajar siswa. Dari hasil angket, diketahui bahwa sebagian siswa lebih menyukai pembelajaran berbasis visual, sementara lainnya menyukai pembelajaran dengan sistem berdiskusi. Berdasarkan data tersebut,
Guru kemudian membagi kegiatan belajar menjadi beberapa bentuk. Kelompok visual diminta membuat poster, lalu kelompok auditori melakukan presentasi dan juga diskusi di dalam kelas. Sedangkan kelompok kinestetik membuat simulasi atau permainan peran terkait materi pembelajarannya masing-masing. Dengan strategi ini, seluruh siswa memperoleh kesempatan belajar sesuai karakteristik masing-masing. Contoh lainnya dapat ditemukan di SD inklusif yang menerima siswa dengan latar belakang kemampuan yang beragam. Di dalam satu kelas, mungkin terdapat siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Guru perlu memahami profil belajar masing-masing siswa agar pembelajaran tetap dapat diikuti oleh semua peserta didik. Misalnya, terdapat seorang siswa yang mengalami hambatan konsentrasi sehingga sulit mengikuti pembelajaran yang terlalu lama, mungkin mudah ngantuk. Guru dapat memberikan instruksi singkat menggunakan media visual dan juga membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil agar siswa lebih mudah memahami materi. Sementara itu, siswa lain yang memiliki kemampuan akademik tinggi dapat diberikan tugas proyek yang lebih menantang. Manfaatan PBS juga sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menyesuaikan proses, konten, maupun produk pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dengan memahami profil belajar siswa, guru dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih adil dan juga efektif. Selain itu, profil belajar siswa memberikan banyak manfaat. Bagi guru, PBS membantu dalam merancang pembelajaran yang tepat sasaran. Bagi siswa, PBS meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan juga hasil belajar yang maksimal. Sedangkan bagi sekolah, PBS mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berpusat pada peserta didik. Meskipun demikian, implementasi PBS masih menghadapi berbagai tantangan di segala aspeknya. Salah satunya adalah jumlah siswa yang semakin banyak dan dalam satu kelas sehingga guru membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenali karakteristik setiap peserta didik. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung pemetaan serta pengembangan profil belajar siswa. Dengan kolaborasi yang baik, pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa profil belajar siswa atau PBS merupakan fondasi yang sangat penting dalam penciptaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Setiap siswa memiliki karakteristik yang unik dan setiap guru juga harus memahami kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar mereka. Melalui pemanfaatan PBS, diharapkan guru dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga potensi setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.